warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Anak-anakku, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim, agar pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anak, materi hari ini melanjutkan materi kemarin, yakni berkaitan dengan wilayah dan pewilayahan. Yang kita bahas adalah perwilayahan atau regionalisasi. Apa sih perwilayahan atau regionalisasi? Yaitu suatu upaya untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan unsur-unsur tertentu atau unsur-unsur yang sama dan bertujuan tertentu. Membuat lebih sederhana dengan cara menyatukan tempat-tempat berdekatan menjadi satu kelompok. Tujuannya untuk mempermudah penganalisaan serta memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada pada kelompok wilayah tertentu. Apa sih tujuan dari perwilayahan? Tujuannya adalah yang pertama, memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan yang sangat beragam. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Terdapat cara pembuatan region dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan wilayah uniform. 1. Mengelompokkan tempat-tempat berdasarkan jenis objek atau peristiwa yang kamu inginkan. Misalnya, jika kamu bertujuan membagi satu wilayah ke dalam region-region bentang alam atau nama lainnya landform, maka kamu harus mengelompokkan wilayah tersebut menjadi lahan dataran rendah atau plains, perbukitan atau hills, dan pegunungan atau mountain. Kemudian yang kedua, mengelompokkan jenis atau tipe yang sama dari objek dan menarik garis batas yang memisahkan setiap zona. Caranya yang pertama adalah region sedapat mungkin harus homogen. Maksudnya harus seragam atau memiliki kesamaan yang kuat di antara tempat-tempat yang ada dalam setiap region. Yang kedua, setiap bagian dari region harus berkesinambungan. Jadi harus runtut. Tidak ada bagian yang tidak termasuk ke dalam salah satu region. Yang ketiga, semua tempat harus ditentukan menjadi beberapa region dan tidak ada satu tempat yang dikelompokkan ke dalam lebih dari satu region. Contohnya seperti ini. Daerah yang akan dibagi, misalnya di sini yang A ini ada sebuah bentuk lahan. Kemudian dikelompokkan. Bentuk lahan itu dikelompokkan menjadi apa saja, misalnya menjadi dataran, menjadi bukit, menjadi pegunungan. Setelah dikelompokkan menjadi dataran, bukit, pegunungan, kemudian dilakukan pemetaan. Lahannya itu lahan dataran berada di sebelah mana,
dan berapa luasnya. Kemudian bukit dan pegunungan. Setelah dilakukan pemetaan, maka kita harus memberikan batas pada setiap kelompok bentuk lahan. Batasnya dari dataran, batas dari bukit, batas dari pegunungan. Setelah kita memberikan batas, kita dapat memberikan sebuah nama. Dataran Toran, miliknya Toran, bukit, kemudian ada pegunungan. Dari ketiga nama bentuk lahan kemudian dibagi lagi, tersebar di wilayah mana? Region yang terputus-putus. Ada pegunungan. Pegunungan di sebelah utara, ada pegunungan Maru. Ada pegunungan di sebelah selatan. Ada Bukit Dago berada di sebelah selatan. Ada bukit berada di sebelah utara. Ada Bukit Cili di sebelah timur. Misalnya ada Dataran Toran berada di tengah-tengah, yaitu berada di sebelah utara sampai ke selatan. Langkah utama di dalam pembuatan pewilayahan adalah menentukan kriteria, kemudian batas-batasnya tadi, sifat-sifat itu sangat jelas ada. Daerah yang memiliki karakteristik sangat jelas disebut hotland, kemudian menentukan sampai batas mana suatu karakter itu tidak dominan lagi. Maka buatkan batas luarnya. Wilayah yang memiliki karakter berbeda dengan wilayah utama, jadikan wilayah yang lain dengan karakter yang berbeda pula. Hanya kamu akan sering merasa kesulitan ketika harus menentukan batas wilayah transisi atau wilayah. Sekarang pembentukan wilayah nodal. Bandung. Bandung pada gambar di sini menjadi pusat dari kota. Kemudian di sebelahnya ada pelayanan SMA. Di sebelah luarnya lagi ada pelayanan pekerja dan sebelahnya lagi ada pelayanan. Dalam menentukan kriteria wilayah nodal sama seperti pada wilayah formal, yaitu dapat berbeda-beda tergantung dari tujuan kita. Ketika menarik batas 2 atau lebih wilayah harus ditentukan dulu kriteria secara jelas. Mungkin saja akan terjadi tumpang tindih atau overlapping antara dua wilayah, maka wilayah seperti ini harus dijadikan wilayah tersebut. Contoh perwilayahan secara formal dan fungsional. Contoh perwilayahan secara formal. Perwilayahan secara formal didasarkan pada gejala atau objek yang ada di tempat tersebut atau perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintahan. Berikut ini beberapa contoh perwilayahan secara formal. Yang pertama ada daerah pegunungan. Cirinya adalah morfologi, yaitu pegunungan memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Beda tinggi antara tempat yang rendah dengan tempat yang tinggi lebih dari 500 meter dan kemiringannya lebih dari 24%. Contoh yang kedua adalah lahan pertanian. Ciri-ciri pewilayahan formal lahan pertanian adalah tanaman dan pengolahan lahan. Tanaman yang diusahakan di daerah pertanian adalah tanaman pangan atau tanaman sayuran. Pengolahannya dilakukan secara intensif.
Contoh yang ketiga, lahan kehutanan. Ciri formalnya lahan hutan adalah adanya vegetasi. Vegetasi yang biasanya nampak adalah vegetasi alam. Vegetasinya memiliki kanopi lebat. Tumbuhan penutupnya lebat. Pohonnya juga bervariasi dan tidak ada pengolahan lahan. Kemudian yang keempat, perkotaan. Ciri dari lahan formal perkotaan yang pertama adalah adanya pemukiman atau tempat tinggal bagi penduduk dan adanya jaringan jalan. Nah, bagaimana pemukiman yang ada di perkotaan? Pemukiman pada umumnya yang ada di perkotaan adalah padat dan tersebar secara merata di sekitar jalan. Tidak ada rumah yang terpencil atau berada di pinggir sawah. Jaringan jalan yang ada hampir tersebar di seluruh wilayah secara merata. Jalannya juga mulus-mulus, tidak ada jalan yang bergeronjalan dan dapat menjangkau atau menghubungkan semua daerah yang ada di perkotaan. Contoh yang kelima, wilayah formal adalah benua Australia. Benua Australia memiliki hamparan atau landas kontinen dan gugusan kepulauannya. Wilayah benua Australia memiliki Australia dan Selandia Baru. Wilayahnya meliputi Australia dan Selandia Baru. Contoh yang keenam, Indonesia, negara kita sendiri. Nama Indonesia ini didasarkan pada pengakuan internasional pada wilayah hukum Indonesia. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan segala perubahannya sampai sekarang dengan batas-batas yang jelas. Ada garis lintang berapa Indonesia? 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan. Dan garis bujurnya 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang ketujuh adalah Provinsi Jawa Barat. Penamaan wilayah Jawa Barat ini didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan dengan batas-batas yang jelas berupa sungai, punggungan atau igir, dan laut. Pada perwilayahan secara formal, pengelompokan unit-unit luar lainnya yang memiliki ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu yang dapat dibedakan secara nyata dari unit-unit terluar lainnya. Caranya, indeks tertimbang atau pertimbangan-pertimbangan di wilayah tersebut. Misalnya, tingkat perekonomian rendah, jumlah pengangguran. Penganggurannya ada berapa? Pendapatan per kapitanya berapa? Contoh wilayah fungsional atau nodal. Berikut adalah beberapa contoh wilayah secara fungsional. 1. Ada wilayah konservasi. Penamaan perwilayahan secara fungsional, wilayah konservasi ini karena penamaan ini didasarkan pada fungsi atau peruntukannya bahwa daerah tersebut sebagai daerah yang harus dipertahankan fungsinya. Apa sih fungsi dari konservasi? Yang pertama, daerah konservasi itu fungsinya untuk mempertahankan tanah atau air atau tumbuhan atau hewan
atau keanekaragaman hayati. Misalnya di daerah konservasi hulu Sungai Cimanuk yang berfungsi sebagai wilayah yang harus dipertahankan kondisi tanah dan airnya agar kalau terjadi hujan aliran permukaannya terkendali, tidak menimbulkan erosi dan banjir. Contoh yang kedua, daerah Keraton sebagai daerah konservasi budaya yang berfungsi sebagai daerah yang harus dipertahankan budayanya agar budaya suku bangsa tidak punah. Yang kedua adalah kota satelit. Kota satelit ini penamaan perwilayahan secara fungsional karena didasarkan pada fungsi daerah tersebut sebagai penyangga agar penduduk dan kegiatannya dapat disebar ke kota-kota kecil yang ada di sekitar kota utama. Contohnya, adanya pembenahan kota satelit untuk menahan laju urbanisasi dan pemerataan pembangunan atau pembentukan pusat pertumbuhan. Contoh ada Bekasi, Tangerang, Bogor sebagai kota satelit dari Jakarta yang fungsinya untuk pengendali urbanisasi dan kepadatan kota Jakarta agar penduduknya tersebar, tidak hanya terpusat di Jakarta saja. Ada kota Cileunyi, Sorong, Padalarang, dan Lembang sebagai kota satelit Bandung yang fungsinya sebagai pengendali urbanisasi kota satelit. Dan yang ketiga ada zona penyangga. Zona penyangga ini fungsinya sebagai pelindung atau penyangga bagi daerah lain. Nah, zona ini dijadikan sebagai tolak ukur terhadap kerusakan daerah yang akan dilestarikan. Contohnya mangrove. Mangrove fungsinya untuk menyegah adanya abrasi atau pengikisan dari air laut. PHBM, pengelolaan hutan bersama masyarakat, melindungi hutan dari kerusakan manusia. Yang keempat adalah wilayah resapan. Dinamakan wilayah resapan ini karena fungsinya akan dijadikan resapan air hujan. Contohnya di Bandung ada daerah resapan untuk pemenuhan air ketika musim kemarau. Ada daerah resapan Bopuncar, Bogor, Puncak, dan Cianjur. Fungsinya juga untuk resapan air hujan dan digunakan sebagai pemenuhan warga Jakarta. Pada pewilayahan secara fungsional, pengelompokan unit-unit lokal yang memperhatikan tingkat interdependensi yang cukup besar. Pendekatannya dilakukan dengan dua cara, yakni analisis arus, arah dan intensitas arus, analisis gravitasional, interaksi dua wilayah yang Sekarang pewilayahan berdasarkan fenomena geografis. Pewilayahan berdasarkan fenomena atmosfer. Ada pewilayahan iklim berdasarkan posisi matahari, yakni didasarkan pada letak lintangnya. Yang kedua, pewilayahan iklim berdasarkan ketinggian tempat, yakni didasarkan pada daerah ketinggian. Kedua, pewilayahan berdasarkan fenomena litosfer, yaitu berdasarkan batuan-batuan penyusunnya.
Kemudian yang B, ada pewilayahan berdasarkan fenomena kemiringan lereng. Kemiringannya pada daerah berapa, termasuk lereng yang landai, apa lereng yang pewilayahan yang ketiga berdasarkan tanah. Tanah yang terdapat di wilayah tersebut. Jenisnya tanah apa? Apa tanah latosol, potsolik, aluvial, mediteran. Ketiga, pewilayahan berdasarkan fenomena hidrosfer, berdasarkan air permukaan, genangan air. Airnya berasal dari air sungai, air danau, atau air rawa. Kemudian berdasarkan fenomena density air, density termasuk daerah air asin, air payau, atau air tawar. Berdasarkan fenomena kedalaman air tanah, sumurnya dangkal, dalam. Pewilayahan berdasarkan fenomena biosfer, ini didasarkan pada flora dan fauna. Hewan apa saja yang tersebar di wilayah tersebut. Kemudian tumbuhannya juga apa saja. Nih. Sekarang yang antroposfer, yaitu berdasarkan manusia. Pewilayahan berdasarkan fenomena administratif. Ada RT, ada RW, ada kelurahan, ada kota, ada provinsi, ada negara. Berdasarkan kependudukan, termasuk penduduk yang kaya atau sedang atau miskin, mata pencahariannya apa, petani atau industri atau jasa. Pewilayahan berdasarkan fenomena teknologi. Ada teknologi konvensional dan wilayah berteknologi terbelakang. Yang keenam, ada pewilayahan berdasarkan pembagian waktu. Ada wilayah waktu Indonesia Barat yang meliputi antara lain ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan. Wilayah Indonesia Tengah meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Bali, dan wilayah Indonesia Timur meliputi Papua, Maluku. Berdasarkan bentuk dasar laut, ada paparan Sunda, paparan Sahul, dan dasar laut peralihan. 8 ada berdasarkan rangkaian pegunungan atau geologi, yakni didasarkan pada Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Itu untuk materi pada pagi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau tidak paham, silakan ditanyakan. Materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.